Biasanya sebelum pertunjukan jalan kepang ini, para sesepuh dan orang-orang tertentu itu melakukan ritual. Nah, untuk jalan kepang Turungromulyo yang ada di Banyurit itu sudah menjadi kebiasaan. Manakala pertunjukannya itu misalnya dilakukan meskipun hari Minggu, itu biasanya pada jam 12 malam ini para sesepuh ini mengambil hari, biasanya malam Jumat, atau kalau yang lebih afdal itu kadang memilih malam Jumat Kliwon. Ini istilahnya menuju ke Danyang atau semacam pepunden yang secara Islami ini mestinya bangsa jin ya. Yang dituju ini yang pertama biasanya di Kalipanggang. Di Kalipanggang ini adalah diyakini ada semacam lelembut atau bangsa jin yang bernama Kiai Abdul Hamid, di mana di Kalipanggang ini biasanya sebelum sampai ke tempat tujuan, yakni semacam gelombang yang kecil diameternya, ini para sepuh mandi dulu di kali untuk membersihkan jiwa raga istilahnya. Diyakini bahwa Kiai Abdul Hamid itu merupakan semacam, kalau di dunia nyata ini, lurah daripada bangsa Kajiman. Nah, konon di situ tempatnya di dekat ini gelombang atau semacam apa itu kolam kecil, tapi airnya ya sebetulnya jernih tapi keruh karena lumut dan dedaunan. Itu letaknya dekat dengan pohon besar. Di sekitarnya juga ada batu besar, sebetulnya tidak kelihatan. Ini posisi batu itu sudah bentet. Dulu konon ini ada yang tidak percaya dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, kemudian menganggap itu mungkin tahayul atau apa, tidak percaya, kemudian batu itu dipecah dengan istilahnya palu. Berikutnya itu yang bersangkutan langsung mendadak sakit sampai meninggal dunia. Nah, di Sendang atau di Blumbang itu yang dicuci ini adalah perangkat-perangkat tertentu dari aksesoris jalan kepang. Ada pecut, ada topeng yang kemudian dimandikan di Sendang itu sambil dibaca mantra-mantra. Dan kalau mantra yang saya tahu ini adalah sederhana sekali, cuma istilahnya itu semacam memohon supaya apa itu nanti para Danyang dan para lembut atau bangsa Kajiman itu manakala ingin bergabung ikuti pertunjukan kuda lumping bisa bersemayam di alat-alat yang seperti ada pecut, ada jalan kepang, ada ikat, ada pentul ya, diusap di situ kemudian dimasukkan. Nah, kemudian sebelum acara ritual dimulai ini biasanya para sesepuh membakar kemenyan lebih dulu. Nah, kemenyan yang dibakar ini dimaksudkan adalah untuk semacam membuka. Juga ada semacam wangi-wangian lain seperti minyak serimbi. Ini dodok lawang istilahnya. Kalau bahasa di manusia mungkin semacam oleh-oleh kado. Nah,
sebab disinyalir bahwa bangsa lembut, bangsa Kajiman itu kan sangat suka sekali dengan menu-menu seperti kemenyan dan wewangian. Oleh karena itu kan Rasulullah melarang sekali ketika wewangian sangat berlebihan, manakala terutama bagi kaum Hawa itu kalau keluar pakai wewangian, di situ juga nanti komunitasnya banyak, ada juga laki-lakinya, itu kan sebetulnya dilarang. Yang disunatkan itu ketika wewangian itu yang bagus kemudian diperuntukkan pada suaminya atau pada sesama jenisnya, tidak masalah. Kalau sampai dibis wanginya sampai menyengat, ini setan jin itu kan sangat senang sekali, sehingga ngintil lah lawan jenisnya kan begitu. Nah, di dalam membakar kemenyan ini kemudian biasanya langsung asapnya ini diusapkan kepada wajah sesepuh itu. Hal ini untuk memancing sugestivitas sebetulnya, untuk bahwa harapannya ini ada semacam interaksi antara bangsa Kajiman dan para sesepuh yang ada di Turunggomulyo. Lah sebetulnya acara ritual seperti ini sifatnya hanya sederhana, minta izin. Artinya minta izin akan melakukan pertunjukan kuda lumping yang nanti ditentukan harinya, dan kemudian memberi informasi kepada Mbah Kiai Abdul Hamid yang dianggap lurahnya bangsa lembut atau bangsa Kajiman itu, manakala ada anak buahnya yang ingin bergabung ikut meramaikan, dimohon untuk tertib. Artinya menjaga keamanan, juga harus mengikuti aturan-aturan yang disepakati kebiasaan Turunggomulyo. Misalnya nanti kalau bangsa Kajiman itu mau bergabung, itu kalau misalnya waktunya selesai ya selesai, seperti kebiasaan di Turunggomulyo, wayah maghrib itu meskipun sudah kerasukan, yang merasuk atau bangsa Kajiman itu harus keluar. Kalau tidak mau keluar, maka sesepuh ini biasanya minta bantuan dari lurahnya Mbah Kiai Abdul Hamid untuk menginstruksikan kepada jin-jin yang sudah dianggap sebagai anak buahnya. Jadi ritual semacam ini sebetulnya kontak dengan dunia lembut, dan itu apakah itu kemudian pengertiannya salah atau benar, sebetulnya secara kasat mata saja kita bisa melihat bahwa seseorang minta bantuan pada orang lain ini kan tidak salah. Kalau kehilangan sepeda motor minta bantuan polisi, secara syariat kan sebetulnya tidak salah. Nah, ketika bicara dengan dunia mistik, mereka palsu ini kan lebih tahu, seperti Mbah Ranu, Mbah Min, Pak Jono lebih tahu. Jadi bagaimana cara melayani dan sebagainya. Dan ini terlepas, jadi pengertiannya kalau yang memahami sepotong-sepotong bisa menganggap bahwa ini kegiatan semacam ini bisa dianggap syirik, begitu. Sebetulnya syirik atau tidak, ini pendeteksiannya tidak segampang itu menurut saya. Sebab di zaman Rasulullah sendiri itu Rasul juga sering mengumpulkan tulang-tulang dari onta, kemudian apa itu dikumpulkan di satu tempat, sampai sahabat itu juga sebetulnya bertanya-tanya, sampai kemudian Rasul menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk memberi makan atau sedekah kepada jin. Nah, kemudian dalam pertunjukan kuda lumping yang menggunakan jin itu ikut dipersilakan untuk bermain, metode ritualnya ya seperti ini. Kemudian yang penting para jin yang bermain ini adalah harus jin-jin yang istilahnya mengikuti aturan, dan aturan itu disampaikan dan ditentukan oleh manusianya, bukan kebalikannya. Dan bisa dilihat di dalam suasana acara Kepang itu
jin-jin yang masuk ke dalam tubuh manusia atau meminjam raga manusia itu juga ada ritual. Jadi tidak setiap orang itu kemudian bisa dirasuki jin untuk bergabung. Jadi hal ini sebetulnya harapannya para sepuh ini kan jin supaya bisa ikut bermain di kuda lumping ini, sebab jin-jin itu juga kadang-kadang memberi hiburan tersendiri. Bahkan diakui orang itu kalau bentuk apa adanya tidak bisa menari, tetapi ketika raganya dipersilahkan untuk dia pinjam lelembut atau jin, itu jadi menarinya jadi menarik dan piawai, sebab jinnya panjang pinter menari kan demikian. Nah, di dalam jin ini istilahnya masuk di dalam raga orang, selain juga dilakukan semacam deal, artinya dipersilahkan oleh orang yang bersangkutan, ini juga pengertiannya adalah istilahnya ada semacam apa ya namanya, komitmen tersendiri. Jadi tidak usah ragu kalau yang penonton umum yang tidak pernah buat semacam deal dengan bangsa Kajiman, lihat Jaran Kepang terus nanti khawatir kesurupan, enggak. Nah, di Banyurit atau di Turunggomne biasanya atau silaturahim itu dilakukan selain dengan Kiai Abdul Hamid, itu juga dilakukan kepada kiai dan nyai urip yang ada di kuburan Stono Kembang. Itu dilakukan juga jam 12 malam lebih. Nah, di Stono Kembang ini Danyang Kiai Urip itu juga semacam lelembut dengan bangsa Kajiman. Di sini juga biasanya mereka bangsa Kajiman ini kalau mau juga ikut nanti bergabung di dalam memeriahkan atraksi Jaran Kepang Turunggomulyo juga supaya tertib dan teratur. Memang ada beberapa yang kadang beranggapan lain, miring. Nah, misalnya satu contoh di Kiai Urip di sini itu biasanya kalau ada seseorang atau ada orang lain yang melakukan ritual dengan maksud-maksud tertentu, misalnya minta semacam pelarisan dan seterusnya, ini kayaknya Nyai Urip keberatan, tidak akan dipenuhi. Bahkan ada satu jin yang bernama Nyi Ratih yang tempatnya selalu disembunyikan, artinya ketika ditanya yang bersangkutan dia tidak pernah istilahnya itu menjelaskan di mana tempat tinggalnya. Bahkan berargumen jin yang namanya Nyi Ratih ini, dia khawatir kalau dia menjelaskan di mana posisinya, dia khawatir kalau kemudian manusia menyalahgunakannya. Artinya khawatir kalau kemudian dimintai tolong dan sebagainya. Bahkan Nyi Ratih menjelaskan bahwa bangsa kami, bangsa Kajiman ini kan juga sebenarnya sama, artinya ya punya kelemahan, ya lapar dan seterusnya. Artinya bahkan kadang-kadang saya saja istilahnya ini juga sering minta tolong kepada siapapun, malah manusia sering minta tolong kepada saya, salah gitu. Itu ada semacam cerita seperti itu. Jadi Nyi Ratih itu juga tidak berharap di dalam konteks kesenian Jaran Kepang misalnya ini kemudian disalahgunakan, misalnya minta tolong, nomor dan seterusnya. Bahkan Nyi Ratih menganggap hal ini kurang. Bahkan Nyi Ratih sendiri pernah merasuk pada raganya Muji itu menghendaki supaya kru Jaran Kepang itu jangan melupakan sholat 5 waktu. Ini waktu di Gemoh saya juga menyaksikan sendiri bagaimana Nyi Ratih kemudian memesan atau berpesan kepada para kru lewat raganya Muji atau Mujek itu supaya para kru jangan meninggalkan 5 waktu. Dan bahkan dia sendiri yang memberi nama Turunggomulyo Jaran Kepang yang ada di Banyurit. Ini jin memang macam-macam, dan yang kita lihat di sini adalah datang ke Nyai Urip. Legendanya
cukup panjang kalau diceritakan. Namun di sini memang kemudian lembaga kemenyan sama, di mana masing-masing sesepuh juga sama tujuannya adalah untuk supaya Kiai Urip ini kalau ada jin-jin yang mau masuk dalam memeriahkan kegiatan permintasan Bronggomulyo supaya teratur dan juga bisa membantu di dalam hal-hal lain supaya sukses begitu. Nah, inilah sekilas tentang bagaimana ritual Bronggomulyo, adanya kesurupan jalan Kipang yang ada di Bronggomulyo. Terlepas dari semua itu, silahkan untuk disimak saja, dan mohon maaf bila mana ulasan yang saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan maupun ketidaktahuan, mengingat bahwa hal-hal yang gaib itu manusianya diberi ilmu yang sangat relatif sedikit sekali.